Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renzanjo Putra Buwana, dari kelas 10 I absen 23. Ya, di sini saya akan untuk memenuhi tugas ujian praktek informatika dengan guru pembimbing Pak Wahyudi. Saya akan menjelaskan sedikit mendetail tentang cara pembuatan program, menentukan sudut kuadran, dan juga hak sin kostan tersebut. Jadi untuk yang pertama, silahkan buka kode blocks terlebih dahulu ya. Blocks. Nah, untuk yang pertama-tama angkanya kan sudah selesai ya. Buka kode blocks dan di pojok kiri atas ini ada menu file. Nah, di file kalian akan pilih new dan empty file. Nah, di sini akan membuka suatu lembaran kosong untuk memulai program kalian. Nah, untuk memulai program kalian itu ada dua syarat, yaitu dengan mengetik pagar include terus stdio.h dan juga in min buka dan tutup. Nah, di sini fungsinya adalah untuk memulai awalan program tersebut. Jadi kalau tidak ada awalan tersebut kayak seperti ini, maka program tidak akan berjalan dengan apa yang diinginkan programmer tersebut. Nah, untuk menulis kode-kodenya dimulai dengan kurung kurawal ya. Nah, di sini kurung kurawal ini agar program dapat membaca kode-kode yang disajikan oleh programmer dan dapat mendapatkan output yang diinginkan. Nah, untuk yang pertama-tama untuk membuat kodenya yaitu dengan mengetik data in ya, yaitu data bilangan bulat ya. Untuk in datanya bisa berupa kata, huruf, atau nomor, silahkan terserah programmer tersebut. Nah, di sini saya akan menggunakan sudut dan dilanjutkan dengan titik koma. Nah, titik koma ini berfungsi untuk agar program dapat membaca kode tersebut dan dapat beroperasi saat dijalankan. Nah, untuk ini dilanjutkan dengan enter, terus dengan printf. Printf ini fungsinya untuk menulis suatu teks yang akan ditampilkan pada saat program dijalankan ya. Saya di sini akan menuliskan sebuah judul, yaitu menentukan sudut kuadran. Nah, agar setiap teksnya itu tidak mepet satu sama lain, maka diberikan garis miring yang terbalik ini, terus n. Ini garis miring n ini disebut new line, yaitu sama seperti enter tapi ditampilkan dalam program tersebut. Nah, agar menghemat ruang ya, sebenarnya bisa lebih panjang lagi, tapi saya akan memperpendek ya. Jadi di sini bisa dilanjut dengan titik seperti ini, agar di bawah judul ini ada yang namanya garis-garis biar rapi. Nah, lanjut dengan garis miring ini 2 kali agar enternya itu 2 kali dari garis tersebut, dan dilanjut dengan titik koma. Untuk selanjutnya yaitu print f dengan tulisan berupa misalnya tambahkan angka atau sudut aja, dan diberi titik 2. Nah, ini untuk menambahkan
data atau sudut yang akan dikelola nanti. Lanjutkan dengan titik koma dan lanjut dengan kode scanf. Nah, scanf ini menurut bahasa saya yaitu menerima variabel yang akan disajikan dalam program tersebut. Jadi scanf ini seperti membaca variabel yang akan disajikan dan akan dikelola menjadi hasil yang diinginkan. Jadi untuk memulai scanf itu dengan persen dipetik 2% D, dan D ini merupakan untuk menampilkan bilangan desimal ya, ini sama seperti persen I, terserah programnya, persen D mau persen I, dan dilanjut dengan koma di sini. Nah, kenapa koma saya taruh di sini tidak di dalam? Karena kalau koma di dalam itu maka untuk variabel yang akan disajikan tidak akan terbaca. Jadi untuk variabelnya yang akan dimasukkan biar bisa dikelola yaitu dan sudut, karena dari input dari data innya itu berupa kata sudut ya. Lanjut dengan titik koma dan lanjut dengan kata if. Nah, if ini dengan sambungan else ya, if itu jika sebuah sudut ditempatkan dengan suatu variabel ya, maupun bisa sama besar atau lebih dari atau kurang dari, maka bisa dilanjutkan dengan printf hasil tersebut ya. Jadi if jika sudut lebih dari 0 dan 2 kali, dan ini fungsinya ini menurut saya untuk memisahkan kedua variabel atau kedua bilangan tersebut jadi untuk yang kedua ini sudut kurang dari 90. Kenapa kurang dari tidak sama dengannya? Nah, karena kalau sama dengannya maka sudut 90 dan 0 ini akan masuk ke dalam kuadran yang akan menjadi hasil tersebut. Jadi if terus dengan kurung kurawal, maka kenapa dan dengan kurung kurawal lagi? Karena jika pakai if tanpa kurung kurawal itu bisanya pakai printf satu kali, dan untuk printf lebih dari satu bisa menggunakan kurung kurawal ini. Jadi printf untuk sudut lebih dari 0 sampai sudut kurang dari 0 yaitu printf nya sudut kuadran terletak pada kuadran dan 1 dan dengan titik koma, dan yang dicari juga ada sin konstannya. Jadi saya kasih di printf karena sudah tertulis jelas untuk kuadran 1 itu yang positif itu semuanya dari sin cos sampai kotangen. Jadi saya kasih printf petik 2 untuk sin sama dengan plus dan garis miring n cos. Nah, ini agar menghemat ruang biar tidak panjang-panjang. Cos sama dengan plus, terus ini lagi tan sama dengan plus, terus lagi ini cosecant sama dengan plus, terus lagi secant sama dengan plus, terus lagi n kotangan sama dengan plus dan dengan titik koma. Nah, ini kalau sudah tinggal dari tutup kurawal ini if kita enter dan kita tambahkan else. Nah,
else ini jika bilangannya tidak sama dengan ini, maka kita masukkan bilangan yang lain. Ya, yang berupa sudut lebih dari 90 dan 2 kali sudut kurang dari 180. Ini untuk 180 karena yang diukur sudutnya itu sampai 360 derajat. Sebenarnya if ini bisa taruh di bawahnya lagi, tapi bisa ditaruh juga di sebelahnya else ya, tapi itu terserah para programmernya. Enter, kurung kurawal lagi, enter lagi. Agar untuk menghemat waktu dari penjelasan ini saya akan copy paste agar mempercepat. Nah, untuk sudut 90 lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat kurang dari itu merupakan sudut kuadran terletak pada kuadran 2. Dan untuk kuadran 2 yaitu yang bilangannya positif, yaitu sinus dan kosekan. Jadi sinus dan kosekan ini plus, yang lain negatif. Ini negatif, ini kosekan ini plus, ini sekan ini negatif, dan kotangan ini negatif. Dan ini berlanjut sampai dengan sudut 360 derajat. Nah, ini lanjut, ini copy paste juga, else if sama biar menghemat waktu. Nah, ini sudut 180 derajat sampai dengan sudut kurang dari 270 derajat. Nah, terus kita pakai kurung kerawal lagi, enter lagi, dan kita print F ini kita copy paste lagi. Nah, ini untuk ini sudut ini terletak pada kuadran ketiga. Nah, untuk kuadran ketiga yang untuk bilangan positifnya berada pada tangan dan kotangan. Jadi yang lainnya negatif. Nah, terus lanjut lagi, else if sudut lebih dari 270 dan 2 kali sudut kurang dari 360. Nah, terus kita lagi ini pura-pura awal lagi, enter lagi, dan kita copy paste lagi biar menghemat waktu. Oke, kita sini. Dan untuk sudut lebih dari 270 sampai kurang dari 360 derajat yaitu pada kuadran 4. Nah, untuk kuadran 4 untuk bilangan positifnya itu berada pada kosinus dan sekan. Nah, jadi kosinus ini merupakan bilangan positif dan sekan ini merupakan bilangan positif juga. Jadi yang lainnya itu negatif. Nah, terus bagaimana dengan bilangan yang sama dengan sudut misal 180 derajat atau 90 derajat, maka sudut tersebut tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Jadi untuk mengetahui tersebut tinggal else spasi print F titik 2 sudut tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, agar lebih rapi lagi saya kasih new line lagi.
yang di awal sama yang di akhir. Ini di sini, dan saya mau ingin tambahkan lagi di bawahnya scanf ini ada garis lagi. Jadi print f titik 2, tinggal kasih tanda set ini dan kita kasih new line sebanyak 2 dan titik koma. Nah, seperti pada akhir-akhir ini maka diakhiri dengan return 0. Nah, ini sama dengan yang awal-awal. Kalau misal tidak ada return 0 ini, maka software mengira programnya belum terselesaikan. Jadi harap pakai ini ya, biar dapat dijalankan. Nah, sebelum menjalankan programnya, harap untuk menyimpan file terlebih dahulu. Nah, di sini saya kasih tik sudut kuadran ya. Ini file yang saya temukan tadi. Tinggal kita save. Ini kuadran the exist, do you want to replace it? Ini ya. Yes. Nah, ini tadi itu karena sudah ada filenya, jadi saya mau menggantikan dengan file yang baru ini. Tapi tidak selalu harus diikuti juga. Nah, untuk menjalankan programnya ini kita tinggal pencet ini build and run yang berada pada sampingnya segitiga hijau ini, build and run. Nah, terus jika tidak ada error maka akan muncul ini comment prompt-nya. Nah, kalau misalnya tidak muncul comment prompt, maka ada sesuatu yang error atau sesuatu yang salah dari program tersebut, seperti misal printf, printnya biasa tidak ada f-nya, maka ini salah. Akan muncul suatu kotak merah di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa itu salah, dan bisa dilihat dari log di bawah sini. Nah, lanjut. Nah, jika sudut yang Anda masukkan berupa 1265 tidak termasuk dalam seperti 270, maka akan muncul pada kuadran 3 ya. Ya, karena sudut ini 265 kurang dari 170 derajat, maka terletak pada kuadran 3 dan sin kostannya berupa seperti ini. Maka ini sudah dianggap benar. Nah, bagaimana kalau yang 270, 360, 180 dan lainnya itu akan muncul seperti ini jika dimasukkan. Nah, sudut tidak terletak pada kuadran 1, 2, 3 maupun 4. Nah, jadi kalau seperti ini karena 180 derajat merupakan garis horizontal, maka tidak termasuk pada sudut tersebut kuadrannya. Nah, bila sudah selesai dan sudah benar, maka bisa dicoba ya. Jadi saya bisa akhiri penjelasannya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun kata-kata yang tidak jelas ya.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.